Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita pada hari ini berkumpul kembali dalam membangun ibadah Patuwen Rabu 2 Juni 2021. Mari bersama beribadah kepada Tuhan dengan gembira, datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 457 bait yang pertama dan yang keenam. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan melalui renungan, dan untuk itu kita akan minta penyertaan Tuhan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan, dan kiranya dengan penyertaan Tuhan Roh Kudus kami boleh merenungkannya di dalam hati pikiran kami Tuhan, dan kami mohon supaya Engkau memberkati juga Ibu Pendeta Lantika Ningrum yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segenap pikiran, hati, telinga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan pada hari ini di dalam Alkitab Bilangan 6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Saya ulangi, Bilangan 6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama dan yang ketiga. Kidung Jemaat 439 bait yang pertama dan yang ketiga.
Saudara yang terkasih, kita baru saja menyanyikan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Apa yang ada dalam pikiran saudara saat menyanyikan lagu ini? Lagu ini menceritakan tentang berkat Tuhan yang tidak terhitung jumlahnya di dalam kehidupan manusia. Berkat Tuhan tidak terbeli oleh apapun. Berkat Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kehidupan manusia. Saat kita berbicara tentang berkat Tuhan, kita tidak sedang mempersempit pembicaraan kepada kekayaan duniawi dan juga kesuksesan duniawi. Berkat Tuhan melampaui semuanya itu. Berkat Tuhan melampaui kekayaan harta dan kesuksesan duniawi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat memiliki arti karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jadi apapun yang baik di dalam kehidupan kita itu adalah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, Kidung Jemaat 439 tadi mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan dalam kehidupan manusia bisa berupa apapun. Bahkan saat kehidupan manusia sedang tidak baik-baik saja, di sana berkat Tuhan juga diberikan. Saat ada topan keras melanda kehidupan, yang menjadikan manusia merasa putus asa, merasa letih lesu, saat ada beban berat yang membuat penat, saat mungkin ada perasaan iri hati kepada sesama, ada pergumulan yang membuat khawatir dalam kehidupan dan yang lain sebagainya. Bahkan di saat seperti itu pun berkat Tuhan akan menguatkan dalam langkah kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita bilangan 6 ayat 22-27 tidak asing dalam kehidupan kita. Hampir setiap minggu kita mendapatkan formula berkat ini. Berkat Tuhan melalui imam untuk orang Israel. Berkat Tuhan ini diperlukan oleh orang Israel untuk menghadapi ketidakpastian kehidupan mereka di padang gurun. Berkat Tuhan ini akan memberikan kepastian di dalam kehidupan mereka di padang gurun. Kehidupan mereka akan ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Yang pertama, di sana dituliskan Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan akan memberikan berkat dan melindungi umatnya dari segala mara bahaya. Tuhan memberikan kesejahteraan bagi kehidupan umatnya saat nanti mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. Tuhan sendiri yang akan memberikan kesuburan, memberikan pertumbuhan dan perkembangan dari segala yang akan dikerjakan oleh bangsa Israel. Sehingga apapun yang akan dikerjakan akan berhasil dan menjadi berkat kecukupan bagi kehidupan mereka. Yang kedua dituliskan, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi karunia. Sinar wajah Tuhan berupa kebaikan dan kasih yang akan senantiasa diberikan kepada mereka. Sinar wajah Tuhan akan menjauhkan mereka dari murka Tuhan. Sinar wajah Tuhan menunjukkan bahwa mereka adalah umat yang disukai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dari mereka. Kalau kita lihat dalam Yeskiel 39 ayat 23 dan juga Yesaya 57 ayat 17, di sana dituliskan saat Tuhan menyembunyikan wajahnya, berarti memiliki arti ketidaksenangan dan murka Tuhan akan dosa umatnya. Tetapi dalam bacaan ini dituliskan bahwa Tuhan menyinari dengan wajahnya. Tuhan menyinarkan wajahnya menunjukkan bahwa bangsa Israel adalah benar-benar umat pilihan yang diperkenan Tuhan. Sehingga mereka mendapat karunia dari Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Dalam rupa pengampunan, kasih, dan penyelamatan. Yang ketiga kita lihat di sana dituliskan, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Wajah Tuhan yang dihadapkan kepada mereka menunjukkan pemeliharaan dan berkat yang diberikan dengan sepenuh hati. Damai sejahtera dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Damai sejahtera menjadikan mereka merasa aman, serta tidak kekurangan apa-apa, dan senantiasa mensyukuri apapun yang diterima di dalam kehidupan mereka.
Oleh karena itu, sebelum Yesus meninggalkan para murid ke surga, Yesus pun berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ada perasaan aman yang diterima oleh para murid. Berkat yang diberikan Tuhan inilah yang memberikan kepastian bagi bangsa Israel untuk terus melangkah. Walaupun mereka harus hidup di padang gurun yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka yakin bahwa Tuhan senantiasa ada dan bersama dengan mereka. Berkat ini mengingatkan bahwa mereka benar-benar adalah umat pilihan yang disukai oleh Tuhan, umat pilihan yang mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, damai sejahtera di sepanjang kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan bangsa Israel, kita adalah anak-anak yang dipilihnya. Kita adalah anak-anak Allah. Berkat Tuhan pun akan ada di dalam kehidupan kita. Penyertaannya benar-benar sempurna. Berkat Tuhan tidak terbatas kepada besarnya kekayaan harta materi atau kesuksesan duniawi. Tetapi seperti yang kita lihat tadi bahwa saat kita adalah menjadi pilihan, menjadi anak-anak Tuhan, kita mendapatkan perlindungan, kita merasakan cukup dalam kehidupan kita merasakan damai saat menjalani kehidupan kita, itu semua adalah berkat yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam Kidung Jemaat 439 tadi dituliskan, bahwa berkat Tuhan tidak pernah terhitung dan tidak terbeli oleh apapun juga. Saat pagi tadi kita bangun dalam kondisi sehat, sehingga dapat beraktivitas, kita sampai saat ini memiliki keluarga yang mencintai kita memiliki pekerjaan dan usaha yang masih bisa kita lakukan, kita memiliki teman baik di gereja, di lingkungan, di tempat kerja. Itu semua adalah wujud-wujud berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tentu masih banyak hal lagi berkat Tuhan yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam setiap kehidupan kita diajak untuk terus mensyukuri berkat Tuhan itu sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bersyukur dengan cara kita terlibat, bersaksi, menyaksikan berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita, dan melayani sesama melalui berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Melalui waktu kita, kemauan kita, kemampuan kita, dan banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud kesaksian dan pelayanan kita kepada Tuhan. Sehingga akan semakin banyak orang yang juga akan bersukacita merasakan berkat Tuhan. Berkat berupa pilihan Tuhan bagi kita menjadi anak-anaknya, perlindungan, keselamatan, rasa cukup dan damai sepanjang kehidupan kita. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada menyertai dalam perjalanan kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Mari mengambil saat teduh. Demikianlah Bapak Ibu renungan yang sudah kita dengarkan pada hari ini, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita yang kita kumpulkan di dalam amplop
Dan nanti di amplop akan dituliskan ibadah Rabu 2 Juni 2021. Kemudian amplop ini dan persembahan ini akan dikumpulkan ke majelis kelompok yang sudah ditunjuk atau di kantor gereja saat jam buka kantor atau di kotak ibadah minggu. Mari Bapak Ibu, dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 403, bait yang pertama dan yang ketiga, kita persembahkan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji Guru. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Bila dengan limpah ruah agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini bersama-sama kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mendoakan bangsa kami Indonesia tercinta di tengah wabah COVID-19 yang masih belum berakhir. Tuhan, kami percayakan Engkau memampukan bangsa Indonesia ini ya Tuhan, supaya bisa mengatasi, Engkau mampukan bersama-sama dengan Engkau mengatasi wabah COVID-19 ini, supaya bisa teratasi dengan segera, dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala, dan bisa bermain, anak-anak juga bisa bersekolah kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan para petugas kesehatan Tuhan, tenaga kesehatan yang menangani wabah COVID-19 ini, dan seluruh warga atau rakyat Indonesia Tuhan yang menghadapi wabah COVID-19 ini di segala sektor, segala kehidupan. Tuhan, mampukan kami semua untuk bisa mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami bisa berjuang bersama-sama melawan COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit, kiranya Engkau pulihkan dari sakitnya,
Kiranya Engkau berikan sukacita dan kekuatan di tengah-tengah kondisi fisik yang lemah, dan juga warga jemaat yang mengalami pergumulan dalam kehidupan. Kami mohon penyertaan Tuhan Roh Kudus untuk senantiasa menguatkan kami, menopang kami, sehingga kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus di tengah pergumulan masing-masing keluarga kami. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, persembahan dari sedikit harta yang kami punya, persembahan waktu dan pikiran dan tenaga kami yang kami persembahkan pada hari ini. Terimalah Tuhan, biarlah hanya untuk kemuliaan-Mu semata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syafaat kami pada hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan menyanyikan nyanyian penutup pada ibadah Patuwen Rabu 2 Juni 2021 ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424 bait yang pertama saja. Yesus menginginkan aku bersinar hatinya, di mana ku berada, ku itulah kehendak Yesus, aku bersinar Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Teruslah menjadi berkat bagi sesama karena Tuhan telah memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan arahkan hati saudara, terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber kasih dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada, melindungi dan memberikan keselamatan. Roh Kudus menyertai, mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan saudara-saudara dan memberikan damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.